duduk, shalom. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saudara, hari ini masuk di dalam seri yang kedua tentang integritas. Saya mau bicara tentang integritas dalam pekerjaan. Integritas dalam pekerjaan. Saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya pekerjaan kita tuh dari Tuhan? Yang tahu, yang ngerti bilang amin. Ya, jadi kalau saya juga bicara pekerjaan, saudara, saya tidak bicara hanya ketika saudara di kantor, tapi ketika saudara berusaha juga itu bekerja. Ketika saudara di rumah pun sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak rumah tangga itu pun bekerja, amin. Jadi pekerjaan ini luas sekali konteksnya saudara. Pokoknya intinya semua yang saudara kerjakan, yang butuh effort di dalamnya, yang butuh usaha di dalamnya itu adalah pekerjaan. Ya, termasuk melayani Tuhan gak saudara? Iya, termasuk melayani Tuhan. Termasuk apapun yang saudara lakukan itu namanya pekerjaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita memiliki integritas di dalam pekerjaan kita. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada hal yang perlu tidak kita lakukan. Amin. Jadi ketika saudara hadir pada hari ini, saudara sedang ditawarkan oleh Tuhan, ini loh integritas di dalam pekerjaanmu. Ada yang perlu kamu lakukan, ada yang tidak perlu kamu lakukan. Maka sebagai orang beriman, kita lakukan apa yang perlu dilakukan, kita tidak lakukan apa yang tidak perlu kita lakukan. Jadi hari ini nanti ketika saudara pulang, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bukan berasal dari Tuhan, yang selama ini saudara lakukan. Atau pekerjaan dari Tuhan, tapi yang selama ini saudara tidak lakukan. Nah, kita mau temukan jawabannya hari ini. Amin saudara. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat dulu tentang integritas saudara. 2 minggu lalu saya sudah membahas tentang ini, tapi saya mau ulangin. Oh iya, saudara kalau di gereja ini ya, buat saudara yang baru pertama kali hadir, saudara akan dapat namanya handout khotbah. Handout khotbah ini ada kosongnya saudara, ya ada kosongnya dan saudara perlu isi, nanti isinya ada di layar saudara. Isinya ada di layar, jadi saudara nggak bisa isi dengan pengetahuan saudara sendiri. Nah, untuk mengisinya saudara perlu namanya ballpoint, betul? Siapa yang nggak bawa ballpoint? Angkat tangan, nanti Asher akan kasih. Ya, ayo angkat tangan. Udah semua punya ballpoint? Nanti setelah ini dikumpulkan saudara. Jadi saudara akan dilihat apakah saudara ngisi atau enggak. Amin? Oh enggak, ini enggak dikumpulkan, ini buat saudara. Supaya saudara bisa ulang lagi bahas firman. Karena apalah arti gereja saudara. Cuma 1 jam, paling lama 1,5 jam, habis itu saudara pulang. Khotbah setengah jam, 40 menit, saudara pulang. Kalau saudara enggak bawa catatan, saudara enggak mencatat, saudara bisa lupa. Ya, hari ini dengar kuping kanan, besok keluar kuping enggak, kuping kanan juga saudara. Bahkan enggak nyampe ke kepala, saudara baru masuk keluar lagi. Itu yang terjadi saudara ya. Jadi hari ini kita perlu catat. Kata integritas itu dari kata integer saudara. Integer saudara. Integer itu dari kata Latin artinya utuh dan lengkap. Bilang utuh dan lengkap. Utuh dan lengkap itu apa maksudnya Pak? Maksudnya pikirannya benar. Dari pikiran dulu nih. Jadi cara kita berpikir tentang sesuatu itu benar. Kalau pikiran kita benar, maka yang kedua perkataan kita benar. Nah, orang kalau pikirannya ngaco, perkataannya ngaco. Jadi gak salah saudara kalau ngelihat orang yang ngomongannya tuh jahat, sumpah serapah, kebun binatang, kebun sayur ya. Sekarang banyak kebun-kebun yang diomongin saudara. Saudara gak usah marah sama dia. Mungkin dia kurang waras. Kenapa? Pikirannya salah. Semua itu dari pikiran. Saudara hadir hari ini kalau pikiran saudara adalah cari Tuhan, saudara akan dapat berkat. Tapi kalau hari ini saudara lagi cari bakmi, saya dengar di BSD bakminya enak. Udahlah, gereja paling dekat dengan bakmi terenak di BSD adalah MCC. Lalu saudara datang ke sini, saudara gak dapat apa-apa. Pikiran benar, maka perkataannya benar. Makanya ada lihatnya orang, kok perkataannya enak banget, adem. Saya kalau dekat dia adem, padahal hawa lagi panas. Ayem lagi, udah adem ayem lagi. Iya kan, adem ayem saudara, enak banget. Ya, presiden kita juga bilang, saya adem banget di bawah pohon beringin. Ya kan saudara, di bawah pohon beringin kan. Nggak usah ke situ saudara, nggak usah lari ke situ saudara. Saudara mukanya kayaknya kayak serius-serius tapi nggak ngerti gitu. Saya bisa bedain loh muka orang serius tapi nggak ngerti tuh mirip gitu. Lalu setelah perkataan benar, pasti perilakunya benar. Itu namanya integritas.
Pikiran benar, perkataan benar, perilaku benar. Kalau pikiran benar, perilakunya salah gimana Pak? Nggak mungkin, berarti konslet. Pak, kalau pikirannya salah, perkataan dia benar Pak. Nggak mungkin, namanya munafik. Orang yang berintegritas, itu orang yang pikiran benar, perkataan benar, perilaku benar. Tadi Pak Nyoman, ini WL kita tadi tuh jauh-jauh dari Bali saudara. Khusus, baru landing semalam dari rumah ke sini saudara. Pak Nyoman ini tadi menunjukkan integritas buat kita loh. Katanya sebagai jurnalis, maka bad news is a good news. Saudara ngerti gak saya terjemahin ya? Jadi kabar buruk itu bagi seorang jurnalis adalah kabar baik. Masalahnya orang Kristen sukanya kabar burung. Sukanya ngegosip, belum tahu kebenarannya. Gak kayak tadi, ketika ada bom meledak, saya sih kalau ada bom meledak, saya ngumpet saudara. Ini bom meledak dia balik loh. Dia lupa, bom itu 2 kali loh. Yang pertama lolos, gara-gara balik gak lolos. Kan repot, tapi karena integritas. Balik saudara, itu integritas. Kalau cuma di pikiran benar, perkataan benar, tapi perilakunya gak benar, integritas gak? Enggak saudara. Ini penting buat kita. Supaya kita memahami konsep yang benar ini. Baca saudara, di dalam Amsal 22 ayat 9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah saudara? Pernah. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang apa? Hina. Kalau saudara punya integritas, bahasa Alkitabnya, bahasa Amsalnya cakap, dalam pekerjaannya, di mana dia berdiri? Hadapan para raja. Artinya apa saudara? Artinya dia dihormati, dia mendapatkan kedudukan yang baik. Jadi kalau hari ini saudara sedang berpikir, Pak kok pekerjaan saya gak naik-naik ya? Kok pekerjaan saya membosankan ya? Kok gaji upah gak naik-naik ya? Kok bonus gak pernah saya terima ya? Kok KPI gak pernah tercapai ya? Pertanyakan dulu satu hal. Apakah engkau sudah punya integritas dalam bekerja atau belum? Cakap dari kata mahir. Mahir artinya cepat. Wah, bom meledak cepat puter motor. Wah, set. Terampil, cari. Wah, handphone mati, terampil. Ngapain nih? Bukan ke tukang servis handphone. Langsung cari wartel. Warnet belum ada ya? Warkop kali ya? Oh, apa? Wartel, iya. Saya juga pernah dulu pakai wartel tuh. Zaman-zaman pacaran tuh pakai wartel, saudara. Sama cikitiu. Iya kan? Pakai wartel sama telepon koin tuh. Waduh, saudara, udah kok ngomongin itu. Terampil, langsung cari mesin fax, di fax. Siap, sigap saudara. Itu orang yang cakap. Jadi jangan nunggu diperintah. Ayo kamu harus lakukan ini. Nanti ya, saya yakin Pak Nyoman tidak di brief untuk itu. Kamu siap-siap ya, kamu sengaja lewatin, nanti kedutaan Australia akan ada bom. Jadi kamu siap-siap ya. Ketika bom bunyi kamu balik. Kan gak begitu saudara. Tapi dengan instingnya dia, integritasnya dia, cepat, terampil, siap, dapat liputan saudara. Orang pertama yang melaporkan bom katanya. Kan dapat anugerah muri saudara. Orang pertama yang melaporkan ada kejadian bom. Dapat ya? Ya saudara, integritas. Cepat, terampil, siap. Pekerjaan, melakah. Melakah, ini artinya pekerjaan usaha saudara. Berarti di situ kan emang dibutuhkan usaha saudara. Jadi pekerjaannya sekalipun apapun yang saudara sedang kerjakan hari ini, Senin sampai Jumat kah, setiap hari kah, itu sifatnya harus ada usahanya saudara. Jadi kalau saudara merasa gini, kerjaan saya gampang banget ya, gak ada tantangan. Cek ulang, bukan salah pekerjaan, tapi jangan-jangan engkau belum berintegritas. Sebab gak ada pekerjaan yang rutinitas, saya diam aja. Saudara saya pernah berpikir ya, pengen cita-cita tuh pengen jadi pilot saudara. Tapi saya urungkan niat saudara. Iya benar. Kurang integritas saya saudara. Mahal saudara. Sudah tahu pekerjaan pilot itu gajinya gede. Terbang kemana-mana.
Tapi pekerjaannya itu apa saudara? Sulit loh. Meskipun setiap hari dia udah tahu pesawat yang dia bawa, dia udah tahu semua modul dan instrumen kapal di kokpit itu dia tahu. Tapi tetap itu pilot bawa catatan saudara. Mesti checklist saudara. Roda, oke. Dia harus pastikan nanti udah di atas mau mendarat roda gak turun. Dia harus tes saudara. Sampai wiper yang pesawat itu. Saya pernah tanya sama pilot, Pak setirnya pesawat di mana? Saudara tahu setirnya di mana? Gak pernah naik pesawat kalian. Saudara tahu setirnya di mana? Di kaki saudara. Bingung kan setir di kaki? Nanti coba ikut flight simulator. Ada di Gandaria City ada, gak pernah ya saudara. Nanti kapan-kapan ikut saya deh. Saya juga belum. Pekerjaan membosankan saudara. Saudara gak bisa lihat gajinya gede, enak kerjanya. Tapi usaha yang dia lakukan itu setiap kali dia menerbang pesawat, dia lakukan saudara. Gak ada yang di skip. Dia udah ada tuh urutan-urutannya. Kalau satu ke skip, maka dia kena penalti saudara. Bisa namanya apa? Di ground ya, di grounded ya. Dia gak boleh terbang saudara. Karena nyawa itu. Nah kalau saudara merasa, saya pekerjaan biasa cuma buka warung pak. Ya udah entarlah buka warungnya, gak bisa saudara. Saudara persiapkan yang benar buka warung. Nantilah pak, coba buka rolling door doang. Saudara gak tahu kalau rolling doornya macet. Kita gak bisa nebak saudara. Perlu apa? Terampil, cepat dan siap. Dan pekerjaan yang dilakukan dengan integritas pasti terlihat dari hasilnya saudara. Makanya ada pepatah yang mengatakan apa? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Saudara jangan harap hasilnya bagus. Jangan harap hasilnya memuaskan. Kalau usaha yang saudara lakukan tidak ada integritasnya. Yang pertama, integritas apa yang kita harus miliki saudara dalam pekerjaan? Integritas rohani. Penting saudara. Saya mau ajak saudara melihat satu ayat yang seringkali ayat ini disalah tafsirkan saudara. Amsal 10 ayat 22. Hafal ya saudara ya. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Hafal semuanya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak. Woi. Ini enak nih ayat nih. Buat orang Kristen ayat ini enak banget. Ayo dong Pak bangun. Ayo kita usaha. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya mah. Susah payahku tidak akan menambahinya. Ma ayo dong ma ini rumah berantakan banget ma. Masa kamu gak mau ngepel ngapain ke nyapu-nyapu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya Pak. Susah payah tidak akan menambahinya. Dek ayo sekolah rajin belajar yang benar. Nanti kamu jadi orang pintar sukses enak dapat kerjaan. Papa. Amsal 10 ayat 22 bilang. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Siapa yang bikin jangan ketawa-ketawa doang? Sering gak begini? Kita punya pemikiran bahwa udahlah buat apa kerja keras. Buat apa integritas. Yang penting diberkati oleh Tuhan. Ditambahin lagi. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya. Pada waktu suka kan ayat itu. Makanya dari sini aja kelihatan udah gini. Pak saya mau double portion Pak. Bapak khotbah saya tidur. Maka double portion Pak. Karena Tuhan berkati saya waktu tidur. Saya takutnya saudara, pas saudara tidur, saudara mati. Pas melek, iya kalau di sorga. Kalau di Kuningan tadi kedutaan Australia, meledak saudara. Jadi ayat ini gimana cara memahaminya? Dalam bahasa Ibrani saudara, yang akhirnya diterjemahkan oleh Alkitab yang terbuka, firmannya begini saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Amin. Amin. Dan dia tidak apa katanya? Beda gak saudara? Yang satu sisi kita mendapati bahwa susah payah kesannya gak akan menambahi berkat Tuhan. Padahal bukan itu. Pengertian yang benar adalah berkat Tuhan menjadikan kaya. Betul.
Dari Tuhanlah pekerjaan kita, betul. Dari Tuhanlah semua yang kita dapat, betul. Tapi kita tetap berusaha. Perlu bekerja keras. Sebab Tuhan berjanji, Tuhan tidak menambahkan kesusahan padanya. Contoh. Ben. Sini Ben. Oh, kapan lagi saya dipanggil? Ini yang dipanggil ke depan ini calon-calon pendeta, saudara. Ben, sini Ben. Ben, kamu punya handphone nggak? Handphonemu kira-kira bagus atau jelek? Rata-rata. Rata-rata, saya kasih yang bagus ya. Ini handphone keluaran terbaru. Di toko belum ada, saya doang yang punya. Ya, percaya? Enggak. Berarti belum jadi pendeta nih biasanya. Pendeta tuh harus percaya Ben. Oke, sini ya dong biar masuk ke kamera. Ya, saya kasih ini handphone terbaru, ini handphone mahal ya. Ini udah pakai AI. Ya, jadi kamu bisa lakukan apa aja dengan handphone. Wah keren banget, canggih banget. Oke, saya kasih berkatnya buat dia, berkatnya buat kamu. Iya. Pegang dong. Bawa pulang, kamu mau bawa pulang kan? Mau nggak handphonenya? Mau. Oke, tapi ada syaratnya. Handphone ini tidak boleh dipegang. Nah, jadi di sini aja nih handphonenya. Ya, saya kasih tapi di sini. Oke, mau? Enggak. Nah, handphone ini juga nggak boleh dicas. Oke dong, saya kasih handphonenya tapi taruh di sini, handphonenya nggak boleh dicas. Mau dong? Enggak. Kenapa kamu nggak mau? Enggak bisa dibuat apa-apa. Saudara ngerti nggak maksudnya? Kalau Tuhan kasih berkat, dia nggak akan nyusahin kita dengan berkatnya. Nggak akan ada syarat-syarat. Oh kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kamu temenin saya sampai akhir ya? Nggak, udah boleh. Udah duduk. Kata Ben, cuma gini doang kak. Ya, siapa suruh mau jadi pendeta? Saudara ngerti maksudnya tadi? Jadi kalau Tuhan kasih saudara berkat, kasih saudara pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang saudara dapatkan dari Tuhan, itu membuat saudara susah. Amin. Kalau saudara mengeluh terus, aduh bangun tidur, I hate Monday. Saudara pernah berpikir enggak? Itu kata-kata setan tuh, I hate Monday. TGIF, apa TGIF? Thanks God it's Friday. Wah, jadi kalau Monday itu kalian benci, kalau Jumat kalian suka. Kenapa keluar kata-kata itu? Karena merasa pekerjaan itu adalah beban. Saudara dengar baik-baik, kalau Tuhan yang memberi pekerjaan saudara, nggak ada tuh hari sial, nggak ada hari susah. Tuhan tidak akan menambahkan kesusahan pada pekerjaan Anda. Amsal 16 ayat 3 bilang apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, pekerjaanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kenapa kita bisa benci pekerjaan kita? Padahal kalau saudara beriman, pekerjaan itu dari Tuhan. Pak, saya pekerjaannya cuma online pak. Ojek online pak. Saudara jangan merendahkan ojek online loh. Saya bukti nyata. Kalau pesen makanan, pakai mau itu yang hijau food, yang orange food. Ya ngerti ya maksudnya, saya kan gak bisa nyebut GoFood sama GrabFood. Sama Shopee Food saya gak bisa, gak enak karena gak ada hubungan. Ya, jadi yang orange food, yang hijau food itu, saya sudah buktikan itu harga paling murah. Dibanding saya datang sendiri, keluarin bensin, belum lagi nunggunya, waduh. Diam di rumah, pencet, nyampe. Sampai baru kemarin istri saya bilang, kamu lagi senang banget ya pesan-pesan makanan. Saudara saya ini orang yang sangat perhitungan. Kalau ada yang paling murah, itu yang saya cari. Dan yang termurah ada di ojek-ojek online. Jadi jangan sembarangan, tanpa ojek-ojek online, Bapak Ibu yang bekerja sebagai driver online, waktu makanan-makanan online yang mengantar-ngantar makanan online, saya nggak bisa sesehat ini. Pasti saya hanya makan di tempat makan yang touchscreen itu. Warteg, pencet, keluar.
kentang, pencet keluar kangkung, kan gitu touchscreen. Nggak mungkin saya bisa saudara. Tapi gara-gara bapak ibu saudara kerja di ojek online, pagi nasi uduk, siang nasi padang, malam hoka-hoka bento. Sehatnya saya. Dan dari ketiganya itu murah-murah saudara. Nggak ada pekerjaan yang nyusahin. Satu waktu saudara saya tes ojek online. Waktu hujan besar ya. Kami pesan empek-empek saudara. Wah enak nih makan pempek lagi hujan besar. Itu sorenya kami dapati atap rumah kami terbang saudara. Hujan gede gak kelar-kelar. Di rumah ngapain? Perut lapar. Pengen makan enak. Cek empek-empek. 124.000. Saudara tahu dengan ojek online saya bisa dapat berapa? 44.000. 70% diskonnya. Maka baru kali itu. Selain saya kasih bintang 5. Saya kasih tips 10.000. Tetap masih untung saudara. Saudara membantu kami, membantu saya. Jadi jangan ada berpikir, oh saya pekerjaan hina pak. Pekerjaan saya gak bagus pak. Jangan. Itu bayangin kalau ojek online waktu saya pesan dia cancel karena hujan. Dia gak dapat tips 10.000. Datang udah kuyup. Tapi istri saya bilang, kok bisa ya gak basah? Saudara bisa bayangkan kalau pempeknya basah. Karena hujan itu pempek jadi baso kan. Kan gak enak makannya. Saudara tahu, memang sih gak basah tapi agak-agak dikit bau. Karena ternyata dia masukin jaket. Dari pagi gak mandi kayaknya tuh orang. Tapi ya udahlah, tetap aja kita makan. Emang pempeknya ya agak asam aja dikit. Gak apa-apa saudara. Saya mau bilang gak ada pekerjaan yang hina. Gak ada. Saudara sebagai apa? Asisten rumah tangga kah? Saudara cuma bersih-bersih, ibu rumah tangga kah? Nggak ada yang hina. Bisa nggak kita bilang sama diri kita? Pekerjaan itu nggak hina. Yang Tuhan percayakan sama saya detik ini, itu pekerjaan yang Tuhan tahu saya bisa lakukan. Dan lakukannya jangan susah saudara. Jangan berat hati saudara. Jika Anda mengandalkan Tuhan tidak ada kata susah saat bekerja. Nggak ada. Bangun tidur udah males. Aduh nanti di jalanan macet. Males. Saudara kalau itu dari Tuhan, saudara gak akan pernah mikir kayak gitu. Gak akan saudara. Yang kedua, integritas jasmani. Tadi rohaninya beres saudara. Pikirannya beres, hatinya beres saudara. Sekarang kita masuk praktek hidupnya. Integritas jasmani bicara tentang apa? Dua hal saudara. Yang pertama apa? Jangan malas. Sama-sama bilang, jangan malas. Saudara orang Kristen kan, amin. Saudara udah diselamatkan Tuhan, amin. Tapi saudara gak akan pernah. Ya bisa juga sih pak, saya juga gak berani bilang gak pernah. Saudara jangan mimpi untuk duit itu datang dari langit. Ya bisa gak? Bisa. Tuhan kalau mau datangin duit dari langit bisa. Tapi daripada saudara tunggu datang duit dari langit, saudara kerja, saudara usaha, jangan malas. Menarik saudara. Karena Amsal ngasih contoh sama kita tentang kemalasan, tentang kerajinan, tentang kebijaksanaan itu dari seekor binatang. Binatang yang kalau kita nggak undang dia datang. Dan dia ada di mana-mana. Binatangnya gede nggak? Enggak, kecil. Tapi kalau dia ngegigit kita, sakit saudara. Binatang apa itu? Kambing. Saudara yang bener aja udah saya bilang kecil kok saudara bilang kambing. Semut. Semut kita udah rapi nih wastafel nih. Besok ada lagi tuh semut. Udah disapuin rumah, datang lagi tuh semut. Saya kesel saudara sama semut. Saya harus pelepasan. Saya baru bikin kopi. Ditinggal mandi. Asik nih habis mandi dingin-dingin minum kopi. Enak kan udah sedikit hangat gitu ya. Saya minum tuh kopi. Kok pahit? Pakai gula kok. Saya giniin. Itu bukan ampas kopi. Itu semut. Saya hitungin 1, 2, 3 banyak semut saudara.
Oh saya ngerti kenapa Amsal pakai semut. Semut itu gak pernah malas saudara, baca ayatnya. Mau kalah sama semut emang saudara. Hai pemalas. Jadi ini buat saudara yang malas bangun pagi, yang malas kerja. Hai pemalas, pergilah kepada siapa? Semut. Jadi kalau saudara malas jangan datang ke Tuhan. Ih bener loh. Pemalas jangan datang, Tuhan kenapa aku malas ya? Kata Tuhan apa? Pergi sama semut. Jangan datang ke gembala. Gembala juga suruh pergi sama semut. Saudara kalau malas, saudara datang ke siapa? Semut. Ngapain? Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya. Pak, namanya usaha sendiri Pak. Suka-suka saya dong Pak. Belajar dari semut. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya. Ayat 8 apa? Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut itu ngumpulin makanan. Makanya kopi yang saya tinggal sebentar itu udah disemutin. Roti yang saya tinggal sebentar udah disemutin. Apa dia makan? Enggak saudara. Saya perhatikan benar-benar semut. Saudara tahu apa yang dilakukan semut? Dia makan, badannya kecil. Dia makan roti, dia minum gula, dia makan gula. Dan dia apa lakukan? Dia lari saudara. Cek, jalannya kecil saudara. Ngapain? Dia umpetin. Bukan buat dimakan hari itu. Dia simpen saudara untuk persediaan. Pertanyaan buat kita. Apakah selama ini ketika kita bangun tidur lalu kita buka, oh puji Tuhan saldo masih ada segini, bisalah buat besok saudara tidur lagi. Mikir saudara, saldo tinggal segini, cuma bisa bertahan 3 hari. Saya ngapain nih? Kerja saudara. Semut menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ada apa saudara? Ada penyimpanan. Saudara sekarang kerja bukan lagi cuma buat ngabisin duit. Siapa di sini yang kerja itu cuma buat jalan-jalan? Yang kerja buat makan. Jangan saudara. Tambahin pikiran saudara. Saya kerja supaya nanti ketika saya tua saya nggak ngerepotin anak saya. Kami udah bilang, udah sepakat. Pokoknya Yos, nanti kasih udah besar, kasih punya kehidupan sendiri. Kita nggak usah gelendotin dia. Saudara hati-hati sekarang nih banyak generasi sandwich. Jangan nanduk aja, ngerti nggak? Apa Pak sandwich? Sandwich itu ada generasi yang harus menanggung di atasnya dan menanggung di bawahnya. Dia menjadi tulang punggung keluarganya. Orang tuanya masih bergantung sama dia, anaknya bergantung sama dia. Nah generasi sandwich ini 60% saudara. Kalau dari 100%, 60% orang generasi sandwich. Apa artinya saudara? Kenapa terjadi saudara? Karena banyak orang malas. Ayo saudara orang tua nih, jangan bebani hidup anakmu nanti. Engkau harus bisa hidup sendiri tanpa bebani anakmu. Karena anakmu punya kehidupan sendiri nanti. Buat anak-anak, jangan bebani orang tuamu, mikir dari sekarang. Saya kuliah di mana ya, ketika kuliah selesai saya mau kerja apa ya. Buat rencana saudara. Mohon maaf nih saudara, jangan jadi anak muda yang rajin pelayanan, rajin ibadah. Tapi mohon maaf masih butuh. Saya dorong anak-anak muda di tempat ini, ayo serius. Kak tapi kerjaannya gak enak, ingat tadi. Ketika Tuhan kasih pekerjaan sama kamu, lakukan. Semua pekerjaan itu baik. Kalau kamu percaya Tuhan, lakukan itu. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah apa saudara? Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jangan nyalain Tuhan kalau saudara miskin. Lahir miskin itu takdir. Tapi mati miskin itu bodoh. Pak galak banget sih Pak, serius.
Saya juga lahir begitu saudara. Saya lahir bukan di jet pribadi. Lahir di rumah sakit, di daerah Mangga Besar, yang hari ini rumah sakitnya udah gak ada lagi. Miskin saudara. Lalu apakah saya mau nyalain Tuhan? Tuhan, engkau tega. Kenapa kau berikan papaku miskin Tuhan? Coba dia kaya, mungkin aku jadi aktor Korea. Ini gak bisa saudara. Anak-anak muda, kalau orang tuamu, Tuhan kasih cukup untuk melahirkan kamu, jangan ngeluh. Jangan minta tuker. Tuhan, dalam nama Yesus aku tuker papaku. Jangan, gak bisa saudara. Tapi kalau saudara nanti matinya tetap miskin, itu kebodohan. Sebab gak ada orang miskin di dalam kamus Alkitab. Minimal cukup. Katakan cukup. Mau makan gak nyusahin orang. Mau sekolah gak nyusahin orang. Mau beli barang gak nyusahin orang. Cukup. Makanya firman Tuhan katakan asal ada pakaian, asal ada makanan dan minuman cukup. Seringkali yang membuat kita miskin bukan karena keadaan, tapi karena mental. Pergi sama semut. Yang kedua, setelah jangan malas, jangan tepat waktu. Oh, Pak mulai ngaco Pak khotbahnya Pak. Masa gak boleh in time? Masa gak boleh on time? Dengar dulu saudara. Ternyata tepat waktu itu gak cukup untuk menjadikan saudara sukses. Ternyata tepat waktu itu gak cukup untuk menjadikan saudara punya integritas dalam pekerjaan. Saudara ibadah jam 9.30. Udah di warning sama ketua home saudara. 9.20 datang di ruangan ibadah. Sudah datang 9.45. Pak macet Pak. Dari zaman neneknya Bapak Ibu juga udah macet. Kakek nenek, kakek buyut udah macet. Tapi kan saudara harus bisa. Hitung dong, kira-kira dong. Pak maaf Pak, saya gak bisa tepat waktu. Kenapa? Ada Car Free Day di BSD. Saudara udah tahu ada Car Free Day di BSD. Kenapa gak lebih cepat datangnya? Padahal kalau saudara datang di sini 9.20, saudara masih bisa nikmati puji-pujian. Saudara masih bisa bersatu teduh, minta Tuhan siapkan hati untuk beribadah. Daripada saudara datang cepat-cepat, rebutan parkir di bawah berantem. Naik juga udah gak enak. Ku membawa hatiku, mana tadi orang yang pengen gua tonjok. Bahaya saudara. Kalau di pekerjaan, saudara tepat waktu enggak? Oh pasti Pak, kantor jam 8, saya jam 8 datang Pak. Enggak telat semenit pun. Saya mau bilang enggak cukup. Baca saudara ayatnya. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan apa? Kayak kata lamban artinya menunda-nunda. Kalau saudara masuk jam 8, saudara sampailah di kantor jam 8 kurang 15. Saudara masih bisa siap-siap. Buka-buka lagi file pekerjaan buat saudara kerja. 8.15, 8 kurang 15 itu membuat saudara bisa lebih siap. Jangan lamban saudara. Saudara ibadah ditunggu-tunggu, makanya saya sering ngomongkan, aduh udah kita gak usah nungguin orang. Daripada kita nungguin orang, kita tepat waktu aja. Kenapa tepat waktu? Karena daripada Tuhan yang nunggu saudara. Saudara diundang, jam berapa ibadah? Jam 9.30. Oh tapi masih 5 orang Pak. Jam 9 kurangin lewatin Pak, jam 9.45 Pak baru mulai. Gak bisa saudara. Saudara kalau nonton bioskop bisa datang tepat waktu loh. Bahkan lebih cepat loh. Supaya saudara bisa beli popcorn dulu, saudara bisa beli minuman dulu. Saudara nonton aja tuh, saudara masuk gedung bioskop, saudara masih nonton iklan-iklan film kan. Kenapa saudara enjoy? Karena itu berharga buat saudara. Kalau pekerjaanmu
nggak berharga buat kamu, kamu pasti males. Kamu pasti nggak mau tepat waktu. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan apa? Mengalami kekurangan. Pasti saudara. Udah kantor masih jam 8. Aku dari rumah jam 8 kurang 10 aja. Kantornya di mana? Di Kuningan. Tinggalnya di BSD. Ampun. Saudara nyampe gak 10 menit? Nyampe. Ke pintu kemana aja? Doraemon. Nyampe. Pas mau presentasi, udah bagus-bagus. Oke, I will show my presentation for today. Diketawain sama semua orang. Kenapa? Saudara lupa pakai celana. Tergesa-gesa hanya mendatangkan kemiskinan. Well prepare dong saudara. Well artinya apa? Prepare artinya apa? Berarti well prepare. Supaya apa? Supaya well done. Sudah jangan asik-asik dong, bener ngerti gak? Saudara sering kali di pekerjaan itu cuma medium rare. Gak mateng. Kalau gak mateng, dimuntahin saudara. Saudara kalau kerjanya mateng, saudara dicari orang. Putus kontrak sama yang satu, dicari. Putus kontrak sama satu, dicari. Cuma dicari aja saudara. Gak dipekerjakan juga. Saya tutup saudara. Tepat waktu adalah kewajiban Anda, datanglah sebelum waktunya. Agar Anda mampu mempersiapkan dengan lebih baik. Satu video untuk menutup khotbah ini saudara. Silakan diputar. Lampu bisa dimatiin. Saudara ngarepin apa dari video itu? Akhirnya si tukang beca yang udah tua itu terus dapat karena bawa orang yang cukup besar badannya, terus dapat uang lebih banyak itu. Enggak saudara, tetap 3 keping uang itu. Tapi apakah setelah itu dia marah-marah? Enggak juga saudara. Dia justru lanjutkan lagi, dia narik beca. Saudara itu namanya integritas. Integritas itu tidak ditentukan oleh apa yang saudara dapat. Mungkin saudara selama ini mendapatkan hasil yang gitu-gitu aja kayaknya. Tapi ingat kembali ke poin pertama, kembali ke awal. Yang menjadikan saudara kaya itu siapa? Tuhan. Meskipun dia susah ngangkut orang yang besar itu ke atas. Akhirnya bisa, hampir nyerah tapi bisa. Cuma dapat 3 keping tadi. Dibanding yang bawa bajai, udah bolak-balik berapa kali. Dapat uang lebih banyak. Tapi dia gak ngeluh saudara. Kenapa? Itu contoh integritas. Hari ini saudara, di bawah handout saudara ada tulisan.
komitmen saya. Saudara tuliskan komitmen saudara hari ini. Lalu setelah saudara tuliskan komitmen ini, saudara berdoa sama Tuhan. Silakan tuliskan saudara, komitmenmu apa hari ini? Terhadap pekerjaan yang Tuhan berikan, terhadap mungkin ada hal yang perlu saudara lakukan, saudara tingkatkan, ada hal yang saudara tidak perlu lakukan lagi dalam pekerjaan saudara, tuliskan itu saudara.